Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran yang harus, perhatikan bahasanya, salah satu pelajaran yang harus terus diulang meskipun kita sudah faham atau sudah hafal, tetap harus diulang. Itu adalah pelajaran tentang tauhid. Pelajaran yang harus terus diulang, terus dikaji, terus kembali dipelajari, di murojaah. Walaupun sudah paham, walaupun sudah sering diulang, walaupun sudah hafal, tapi harus terus diulang. Itu adalah pelajaran tauhid. Kenapa seperti itu? Karena tauhid merupakan dasar utama agama ini. Tauhid merupakan dasar utama agama ini. Kalau seandainya kita salah dalam sholat, yang batal apa? Sholat. Kita salah dalam jual beli, yang tidak sah jual beli. Tapi kalau salah dalam akidah, salah dalam tauhid, yang batal iman. Luar biasa. Kalau kita salah dalam sholat, yang batal sholat, tetap Islam kita. Tetap masih ada jaminan kita masuk ke dalam surga. Tetap masih ada jaminan kita tidak kekal di dalam neraka. Karena iman belum batal. Yang batal cuman sholat. Ketika salah dalam jual beli, yang batal jual beli, perniagaan kita. Ketika kita salah dalam rumah tangga, maksimal cerai. Tapi salah dalam tauhid, salah dalam akidah, yang batal iman, yang batal Islam. Sehingga bisa jadi seorang yang tadinya muslim, mukmin, hanya karena salah dalam tauhid, salah dalam akidah, akhirnya dia dianggap kafir, kufur, murtad, keluar dari Islam, kekal di dalam neraka. Inilah bahayanya, inilah pentingnya pelajaran tauhid. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita terus mengulangi pelajaran tauhid yang sudah sering dipelajari, jangan pernah terpikir dalam hati kita, kok itu saja, kok itu saja diulang. Jangan. Kenapa? Karena inilah dasar utama agama kita. Inilah kewajiban yang paling wajib. Salam. Inilah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Tujuan utama kita diciptakan Allah adalah tauhid.
maka pelajaran yang paling harus terus dipelajari dan diulang adalah pelajaran tauhid. Jelas atau tidak? Contoh kasus di masa perang Tabuk. Pernah dengar kata perang Tabuk? Saya tak tanya tahun berapa, enggak. Pokoknya pernah dengar lah ya. Perang Tabuk. Tak pala saya tanya kenapa, sebab perangnya apa, enggak. Pernah dengar saja udah alhamdulillah. Pernah dengar perang Tabuk. Di masa perang Tabuk, ada salah seorang yang dia berada di barisan Rasul SAW. Dia termasuk pasukan Rasul SAW. Dan ini pasukan termulia. Kita bisa bayangkan, tak ada pasukan perang yang paling mulia kecuali pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kepingin berada di barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini hal yang mulia. Salah seorang di antara mereka yang berada di barisan kaum muslimin tiba-tiba dia mengatakan kepada kawannya, "Mali liqurra'ina haula." Assalamualaikum. Tiba-tiba dia mengatakan kepada kawannya, kalau kita lihat Nabi dan para sahabatnya ini, mereka orang yang kuat makan. Mereka orang yang kuat makan. Yang dia maksud siapa? Nabi dan para sahabatnya. Mereka ini orangnya kuat makan, komburnya banyak. Ini bahasa kita gitu kan. Banyak cakap, kuat makan, banyak cakap. Terus kalau perang paling penakut. Itu dia bilang. Dia katakan kepada kawannya, saya melihat ulama-ulama kita ini, Nabi dan para sahabatnya ini, orangnya kayaknya kuat makan, banyak cakap, terus apa? Kalau perang takut. Begitu itu dia ucapkan, begitu kata-kata itu dia ucapkan, langsung turun ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 65 dan 66 langsung turun. Begitu kata-kata itu dia ucapkan, langsung turun surah At-Taubah. Allah mengatakan, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka memberikan alasan dengan kata-kata mereka itu, kami hanya bercanda, main-main. Artinya dia sekadar bercanda, sekadar bermain. Tapi yang dia permainkan, yang dia candakan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru. Tak perlu minta maaf. Kenapa? Qad kafartum. Karena kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian tadi mukmin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini hanya mukaddimah. Coba perhatikan. Berdasarkan ayat dan cerita ini, asbabun nuzul ini, orang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang berada di barisan pasukan Rasul SAW. Yang dia ucapkan pun tidaknya kufur-kufur kali kalau menurut kebiasaannya. Dia cuma bilang kuat makan, banyak cakap, iya kan? Kalau perang takut. Dan dia ucapkan itu dalam rangka bercanda. Ini main-main, bercanda. Berada di pasukan paling mulia, di bawah panji Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat yang kesannya biasa dalam rangka bercanda, langsung turun dari langit vonis kafir. Coba perhatikan, coba pikirkan, coba renungkan. Berarti
Jangan pernah remehkan masalah-masalah kufur, masalah-masalah syirik, masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Gara-gara satu ucapan yang kita anggap biasa, bisa jadi karena ketidaktahuan kita tentang akidah telah menyebabkan kita kufur, keluar dari Islam. Meremehkan. Kenapa meremehkan? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena malas belajar akidah. Yang ingin kita garis bawah ini, saking pentingnya belajar akidah. Bisa jadi ketika kita tidak paham akidah, gara-gara satu ucapan kita keluar dari Islam. Gak ngerti. Paham atau tidak? Jelas atau tidak poinnya? Gara-gara satu ucapan, bisa jadi seseorang itu keluar dari Islam, walaupun bercanda. Sebagai contoh, bukan untuk diamalkan, ya. Orang sering bilang, kalau nggak PNS nggak ada jaminan. Itu kesannya sekarang biasa nggak kata-kata itu? Itu melanggar akidah nggak? Melanggar akidah. Itu perkataan apa? Kalau nggak PNS, nggak ada jaminan. Kalau tidak nyogok, nggak mungkin sukses. Itu kata-kata yang biasa hari ini. Padahal itu berpengaruh dengan akidah. Kalau tidak ngutang di bank, mana ada orang sekarang sukses? Mana bisa berkembang kalau nggak riba? Allahul musta'an. Harus dengan cara terharam baru bisa berkembang. Harus dengan memerangi Allah baru kita bisa maju. Itu kata-kata kesannya sepele. Tapi ketika tidak dipahami akidah dengan benar, maka kata-kata itu dianggap wajar. Padahal berkaitan dengan akidah. Jangan-jangan kufur, keluar dari Islam, hanya mengucapkan hal-hal sepele. Mungkin dalam hati kita, wah segitunya. Memang segitunya. Siapa kita dibanding manusia yang ikut di barisan kaum muslim, di barisan Rasulullah SAW? Pasukan terbaik. Hanya karena bercanda dengan 2-3 kalimat, keluar vonis dari langit, kafir. Siapa kita? Kok kita merasa, kok saya mengucapkan itu tidak apa-apa? Kalau saya mengatakan kata-kata yang kesannya wajar, kesannya sepele, ini nggak kafir. Kalau mereka kafir, siapa kita? Kenapa bisa pasukan terbaik itu kafir, kita tidak? Apa hebatnya kita kok kita anti, kebal hukum? Ini yang harus dipelajari, ini yang harus dipahami, ini yang harus dicamkan. Artinya pesannya yang ingin disampaikan, teruslah belajar akidah. Jangan pernah merasa sudah lulus pelajaran akidah. Jangan pernah merasa sudah paham tentang akidah. Ingat, bisa jadi satu perkataan yang kita anggap wajar, biasa, sering diucapkan orang, ternyata itu telah menyebabkan keluar dari Islam. Akibat apa itu? Tidak mengerti tentang akidah. Jadi tak boleh bosan ini. Kita katakan tadi, tidak paham sholat, ya batal sholat. Tidak paham jual beli, tidak sah jual beli. Tidak paham rumah tangga, cerai. Tidak paham akidah, keluar dari Islam. Yang batal iman dan Islamnya batal, keluar dari Islam. Nas'alullah salam. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam."
bisa jadi seseorang mengucapkan satu kata. Bahasa Arab, kalau pernah belajar bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Ya kan? Dalam hadis ini, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Bisa jadi seorang hamba mengucapkan satu kata yang ternyata itu dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari. Nggak tahu, nggak ada ilmunya dia. Dia begitu kata orang, begitu dia bilang. Ikut-ikutan, tak ada ilmu. Dia ucapkan satu kata yang ternyata dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari. Akhirnya apa? Gara-gara satu kata ini, yahwi biha fi jahannam. Allah campakkan dia gara-gara satu kata masuk ke dalam jahannam. Jadi tidak main-main. Tidak main-main. Masalah akidah bukan perkara mudah. Walaupun belajar akidah tidak mungkin tidak sesulit fikih. Ada khilaf lah, ada inilah. Belajar akidah secara umum tidak ada khilaf. Paling nanti ujung-ujungnya saja. Tidak ada khilaf. Kalau fikih mungkin dari awal udah khilaf kan, udah beda pendapat. Tapi tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh merasa dirinya aman dan lulus dengan masalah akidah. Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tak tahu Nabi Ibrahim? Dia bukan hanya sekedar imamnya kaum muslimin. Dia itu imamnya para nabi dan rasul. Imamnya. Kita diperintahkan oleh Allah wattabi' millata Ibrahim. Allah perintahkan dengan jelas ikuti agamanya Ibrahim. Karena dia imamnya ahli tauhid. Dialah pimpinan ahli tauhid. Setelah mencapai puncak tertinggi dalam pelajaran tauhid, apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah Ibrahim mencapai tingkat tertinggi dalam pelajaran tauhid, doanya Nabi Ibrahim, hal yang paling ditakutkan Nabi Ibrahim, agar dia dan anak keturunannya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita sekarang ini usul salasah tak paham, qawaidul arba tak paham, pelajaran tauhid tak lulus, tapi merasa kok tauhid dah lulus. Kenapa? Kita menganggap tauhid itu sebatas tidak menyembah berhala. Saya nggak pernah masuk agama lain, saya tak pernah menyembah berhala, berarti saya sudah lulus tauhid. Kita lupa ada masanya mengucapkan satu kata menyebabkan keluar dari Islam. Kita lupa bisa jadi kita keluar dari Islam salah dalam tauhid hanya karena satu kata, bukan karena menyembah berhala. Anda. Sehingga saking pahamnya Ibrahim tentang tauhid, dia sangat takut tentang syirik, sehingga dia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak keturunanku agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu imamnya ahli tauhid. Kalau imamnya ahli tauhid takut terjerumus ke dalam syirik, tidak merasa aman, tidak merasa sudah lulus tauhid, kenapa kita merasa sudah lulus? Kenapa kita bosan mempelajari tauhid? Kenapa muncul dalam pikiran kita kok itu-itu saja pelajarannya? Ini hal yang tak boleh ada dalam pikiran kita. Anaknya Nabi Ibrahim namanya siapa?
Ishak atau Yakub? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub siapanya? Cucunya. Ya. Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, mereka berwasiat kepada anak keturunannya. Apa wasiatnya? Tentang sholat lah. Apa wasiat mereka? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan wasiatnya keturunan pimpinan ahli tauhid, dan dia ditunjuk sebagai Allah sebagai nabi. Anak keturunannya manusia terbaik, anaknya nabi, cucunya Ibrahim. Dia tetap berpesan tentang masalah tauhid. Dia ingatkan anaknya sebelum dia wafat tentang masalah tauhid. Ini menunjukkan apa? Begitulah pentingnya tauhid. Begitulah pentingnya tauhid. Mereka yang sudah lulus tauhid, pelajarannya bagi kita, mereka para nabi yang sudah lulus tauhid, bahkan imamnya ahlu tauhid, mereka terus merasa takut tidak selamat dengan masalah syirik dan kekufuran. Maka orang-orang yang merasa bosan dengan belajar tauhid, merasa sudah lulus tauhid, merasa tak akan jatuh ke dalam dunia kesyirikan, itu tanda dia lebih pintar dari Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Jelas atau tidak? Jelas. Makanya kalau kita dengar cerita Ustaz Abdullah Roy di Saudi itu, pelajarannya ya cuman tauhid. Pelajaran di Saudi itu dari TK sampai kuliah, pelajaran wajibnya maksudnya, itu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Itu TK, itu SD, itu SMP, itu SMA, itu kuliah. Itu saja. Itu pelajaran TK, pelajaran SD, cuman cara metodenya saja beda. Tapi itu saja. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Dalam bahasa kita sekarang ini namanya usul salasa. Itu saja pelajarannya. Kenapa mereka seperti itu? Mereka paham itulah yang paling penting bagi seorang muslim. Itulah dasar yang paling wajib bagi seorang muslim. Itulah pelajaran yang harus dipahami setiap muslim tanpa terkecuali. Jelas atau tidak? Nah, kajian kita kita akan membahas tentang usul salasa. Saya yakin ini sudah pernah dipelajari. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah bisa baca kitab walaupun sikit-sikit, maka metode belajar kita akan metode kitab. Untuk baca, artikan, saya jelaskan. Tapi saya tengok tak ada yang bawa kitab. Ada dua kemungkinan, tak punya kitab atau memang belum bisa baca kitab. Maka metode kita ganti. Ini tergantung kondisi. Kita ganti. Tadinya kita mau belajar usul salasah, sekarang kita tak jadi belajar usul salasah secara kitab. Kita bahas inti dari usul salasah. Jadi kalau nanti ditanya orang, sudah pernah belajar usul salasah? Sudah. Dibaca bukunya? Tidak. Jadi gimana? Kami hanya pelajari intinya. Gitu ya. Jangan nggak jujur. Udah kami baca itu dari awal sampai habis. Oh, salah. Itu kalau metode kitab.
Cuman kita karena mungkin tak punya kitab atau belum bisa baca kitab, walaupun sikit-sikit, maka yang kita pelajari, ingat, bukan kitab usul salasah, tapi apa nanti? Intinya, poin-poinnya. Dari buku itu poin-poinnya apa? Inti-intinya apa? Jelas? Nah, jangan tidak jujur. Ilmu itu harus amanah. Kalau memang belum, pokok saya udah lulus itu, padahal nggak pernah baca. Seperti kajian umum, mungkin selama ini pernah baca usul salasah, pernah, tapi nggak dibaca, cuma sampaikan ustadznya, itu belum. Jangan nggak jujur. Kalau belajar itu satu-satu per huruf. Domir ini kembali kemana? Harus tahu kan gitu kan. Ini domir ini kembali kemana? Ini maksud ayat ini detil. Ya, itu baru baca buku usul salasah. Bisa pahami itu. Nah, setuju enggak? Tak setuju pun tetap itu yang berjalan. Gitu ya. Ya. Saya tanya lagi, sudah pernah mempelajari buku usul salasah, walaupun intinya atau penyampainya sudah? Alhamdulillah sudah. Kalau memang sudah, dites. Kalau buku ini lulus, ngapain kita ini? Pindah ke buku yang berikutnya. Tapi dites dulu. Kan itu ya? Ya udah lulus, ngapain? Saya tes. Apa pelajaran yang paling wajib dipelajari? Usul salasah ini. Udah disinggung tadi. Apa pelajaran yang paling wajib dipelajari? Usul salah, iya, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu. Lulus. Itu usul salasah itu. Lulus. Ya. Beriman kepada Allah. Rukun iman berapa? 6. Ingat itu? Pertama, rukun kepada Pertama, rukun iman, beriman kepada Allah. Alhamdulillah lulus. Tapi saya tes. Beriman kepada Allah, pembahasannya banyak. Banyak hal yang harus kita pelajari tentang beriman kepada Allah. Ingin saya tanya dulu, apa standar minimal yang harus kita tahu tentang iman kepada Allah? Standar minimal yang wajib setiap muslim yakini, pahami tentang beriman kepada Allah. Saya tak minta dalilnya, rinciannya, itu ustaz lah itu. Kita orang-orang baru masuk Islam ini, kita hanya pingin standar minimal dasar kali di bawah TK kita ini. Apa standar minimal yang wajib dipahami tentang iman kepada Allah? Berarti TK pun tak lulus. Belum bisa kita TK ini ya. Turun pangkat lagi gitu. Berarti kita ini gaya sajanya. Kok gaya mau macam kita lah ahli ilmu. Kok sana masjid awam, sana orang-orang awam, sana kawan-kawan yang masih awam, ini kita ahli ilmu. Malah dites ahli ilmu ini, ternyata rukun iman yang minimal tak tahu. Sama. Satu lagi, benar itu. Satu lagi. Berarti tak lulus. Itulah mau kita pelajari. Ya. Belum lagi beriman kepada Rasul. Standar minimalnya apa? Kita minimal saja. Udah tinggi-tinggi gaji kita. Yang minimal saja. Beriman kepada hari akhir. Standar minimalnya apa? Sahabat king ini khilaf, Mu'tazilah ini aliran sesat, tinggi kali gaji kita itu.
tinggi kali gitu. Ya. Apa beda iman dengan Islam? Usah tinggi-tinggi gaji kita. Apa Islam, apa iman? Rendah-rendah saja. Apa beda Islam dengan iman? Tak ada yang lulus. Udahlah, berarti fix kita harus belajar lagi usul salasa. Kita mulai pelajaran ini. Pertama, nama kitab. Harus tahu apa nama kitabnya. Apa nama bukunya? Apa nama buku? Nanti tanya orang, kamu buku apanya kamu baca? Kamu tengok agak sosat, lain-lain kajian kamu, Bah. Buku apanya kamu baca? Apa nama bukunya? Usul Salasah, kurang tepat. Nama yang benar bukan Usul Salasah, itu nama yang masyhur, bukan nama yang benar. Nama yang benar Salasatul Usul. Dibalik dia. Nama yang benar, nama buku ini namanya apa? Salasatul Usul wa Adillatuha. Saya ulangi. Salasatul Usul wa Adillatuha. Salasatul Usul wa Adillatuha. Apa artinya kira-kira itu? Itu nama bukunya. Artinya apa? Salasa, apa artinya? 3. Usul, dasar. Berarti adillah apa artinya? Dalil. Berarti apa artinya? 3 dasar agama dan dalil-dalilnya. Nah, arti buku ini apa? 3 dasar agama dan dalil-dalilnya. Nah, jadi harus tahu. Paling tidak tahulah nama bukunya. Malu awak. Nanti kita kajian mungkin setahun. Apanya bukunya? Entah. Woi, setahun tak tahu nama bukunya. Ya. Jadi Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 dasar agama dan dalil-dalilnya. Inti buku ini, siapa tahu mati kita habis ini, tak sempat belajar. Habis ini mati, tak sempat kan gitu kan? Mungkin tak mati, mungkin. Maka alhamdulillah kita buat intinya dulu. Oh, pokoknya kalau pun nanti mati, udah tahu kita inti buku ini apa. Masya Allah ya, persiapannya. Siapa tahu mati. Ya. Inti buku ini 1, mengenal Allah. 2, mengenal Rasul. 3, mengenal Islam. Itulah inti. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Jadi itulah 3 dasar agama yang harus dipahami. Harus paham tentang Allah, paham tentang Islam, paham tentang Rasul. Masalahnya ini banyak pelajarannya, mana yang harus dipelajari, mana yang tak wajib. Itu nanti kita kasih tahu. Kita kasih tahu, yang ini wajib, yang ini tak wajib. Kita akan kasih tahu nanti, kita rincikan insyaallah nanti. Ya. Kenapa 3 hal ini harus dipelajari? Kenapa 3 hal ini harus dipelajari? Apa pentingnya buku ini? Itu ya, kalau bahasa akademisnya mungkin urgensi, ya, bahasa akademis itu ya kan. Kalau bahasa kitanya sederhana saja, apa pentingnya buku ini? Kenapa harus dipelajari? Kok nggak mau saya pelajari kenapa? Gitu ya. Apa penting? Pentingnya buku ini 1, 3 hal ini dasar utama agama kita. Di ketiga hal ini dasar utama agama kita. Kalau dasarnya rapuh, udah jelas bangunannya pasti
rapuh. Kalau pondasi tidak kuat, itu sudah pasti bangunan tidak akan kuat. Kalau 3 dasar ini tidak kokoh, itulah yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Sudah tahu kita haram, kita kerjakan. Itu orang-orang Islam ini, Pak. Coba lihat, Ibu. Taunya kita itu haram. Sudah sering kita dengar ceramahnya, bahkan kita hafal dalilnya, tapi kita kerjakan. Kenapa? Apa yang rusak? Itu pondasi. Rusaknya di mana? Bukan karena kita bodoh sehingga kita tak tahu itu haram. Bukan karena kajiannya tak pernah kita datangi. Bukan karena kita belum sampai dalilnya. Tidak. Kenapa kita lakukan setelah kita tahu haram? Kenapa tidak takut kepada Allah? Kenapa ketika dengar azan tidak segera langsung mau sholat? Semua itu karena pondasinya rapuh. Pondasi agama kita rapuh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tak ada pelajaran apapun selama 10 tahun, fokus hanya tauhid. Karena beliau ingin membentuk pondasi. Sehingga begitu dibentuk pondasi yang sekian lama, muncullah generasi terbaik seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang itu tak rapuh. Apapun kondisi yang terjadi, mereka kokoh dengan agamanya. Beda kita. Kita baru ikut kajian, baru-baru mulai hijrah, langsung pelajarannya apa? Rumah tangga. Ya kan? Rumah tangga yang agak lucu-lucu gitu ya. Agak enak-enak lah, cari yang enak. Kok tauhid tak datang kita. Begitu ada sedikit goncangan, terpaan, syubhat, udah hanyut kita, hanyut. Karena pondasi kita tidak kokoh. Itulah tauhid. Jadi bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik, yang kokoh, yang kuat? Ini 3 dasar ini harus kuat. Makanya tadi kata Ustaz Abdullah Roy, di Saudi itu ini aja pelajarannya. Pelajaran wajibnya ini aja. Mulai dari TK sampai kuliah itu saja. Bahkan di majelis doktor yang sudah S3 yang hadir diisi oleh syekh-syekh besar, buku yang pelajari apa? Tetap usul salasah. Kajian Syekh Fauzan, usul salasah. Shalih Al-Utsaimin, ya usul salasah juga. Siapapun, Syekh Abdul Razak misalnya, usul salasah juga. Sulaiman Ar-Ruhaili, usul salasah juga. Apa enggak bosan? Dari TK itu mereka pelajari. Di kajian itu, di kelas itu. Karena mereka paham, inilah pondasi dasar agama. Dan Rasulullah SAW, ingat, 13 tahun beliau di Mekah. Fokus selama 10 tahun, fokus hanya tauhid, nggak ada yang lain, nggak ada pelajaran lain, hanya tauhid. Kalau kita baca juz amma, coba baca juz amma, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, baca itu yang pendek-pendek itu tauhid, penekanannya hanya tauhid. Bahkan kalau kita baca kesimpulan Al-Quran dari awal sampai akhir, kata Imam Ibnul Qayyim kalau saya tidak salah, isinya hanyalah tentang tauhid. Jelas atau tidak? Alasan kedua pentingnya buku ini, buku ini kunci sukses menjalankan agama dengan baik. Buku ini kunci sukses menjalankan agama dengan baik. Coba perhatikan. Mungkinkah kita takut kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah? Mungkin tak? Mungkinkah tumbuh rasa cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah? Tidak mungkin. Mungkinkah kita bisa khusyuk menyembah Allah
Kalau kita tidak kenal Allah, tidak mungkin. Berarti untuk bisa takut, cinta, tunduk, tawakal, rohbah, dan seterusnya, semua itu kuncinya apa? Mengenal Allah. Mana mungkin kita bisa takut sama orang, kalau itu orang misalnya yang kita tak kenal, apa yang harus kita bisa kita takut, cinta, harap? Nggak mungkin tumbuh itu kalau kita tidak kenal. Begitu juga mengenal Rasulullah SAW. Mungkinkah kita bisa menjalankan agama ini dengan baik kalau siapa yang menyampaikan agama ini kita tak tahu? Siapa yang membawa agama ini? Siapa yang menyampaikannya? Kita tak tahu namanya, tak tahu sifatnya, entah pembohong dia, entah jujur dia, entah amanah dia, tak tahu kita. Jelas tak mungkin kita bisa beriman dengan baik, menjalankan dengan baik agama ini. Kita bisa menjalankan dengan baik agama ini ketika kita tahu siapa yang menyampaikannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya mengenal Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan baik kalau kita tak tahu agamanya? Agamanya kita tidak tahu, bagaimana mau menyembahnya? Tidak mungkin itu. Makanya 3 hal inilah kunci sukses kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Saya ulang lagi, semua persoalan yang kita hadapi, persoalan keagamaan khususnya, ya sholatlah malas, ya sudah tahu haram masih dikerjakan, ya kuranglah rasa tawakal, kurang yakin kepada Allah, ya kurang yakin rezeki, dan seterusnya. Masih malas ibadah, masih kadang mengutamakan dunia daripada kajian. Hal-hal yang seluruhnya itu semua sebabnya kurangnya ini. Kurangnya kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Kurangnya kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Kemudian yang ketiga, pentingnya buku ini. Isi buku ini atau 3 hal inilah yang akan ditanya di dalam kubur. 3 hal inilah yang akan ditanya dalam kubur. Jadi antum tak ditanya bagaimana menghadapi anak yang nakal. Penting, tapi itu nggak menjadi hal yang paling penting. Bagaimana cara wudhu, penting, tapi bukan itu yang paling penting. Begitu kita mulai masuk alam akhirat yang diawali dengan alam kubur, pertanyaannya 3 hal ini. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa agama? Kenapa 3 hal ini yang Allah tanya? Kenapa 3 hal ini yang Allah uji? Hal itu menunjukkan berarti inilah pelajaran yang paling wajib untuk dipelajari. Sekian banyak pelajaran agama ini, 3 inilah yang masuk nominasi sebagai pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kubur. Maka kalau ada orang yang tak semangat belajar 3 hal ini, padahal dia pasti mati, berarti dia tidak mengerti tentang dasar agama ini. Tidak mengerti dia mana yang paling penting yang harus dipelajari. Sehingga dia bosan, itu aja. Kadang-kadang sudah bosan, waktu dites tak lulus. Jelas ya? Kalau kita lulus menjawab pertanyaan ini di dalam kubur, maka bahasa simpelnya dalam hadis riwayat Ahmad, kubur kita itu kubur rasa surga. Itu bahasa gambaran gampangnya lah. Kubur kita itu setelah lulus jawab pertanyaan ini, kubur kita itu kuburan rasa
surga. Kuburan itu, tapi rasa surga. Kalau kita tidak lulus menjawab pertanyaan ini, kuburan kita kubur rasa neraka. Akan didatangkan kepada kita seorang yang membawa mirzabah, malaikat yang membawa mirzabah, yaitu martil besar, yang jika dipukulkan ke gunung, gunung itu hancur. Dan si pemukul ini disetting oleh Allah, kondisinya buta, tuli, bisu. Tujuannya apa? Begitu dia hajar kita, bagaimanapun kita teriak minta tolong, dia tak tahu. Kenapa? Dia buta, gak bisa melihat sedihnya kita. Dia tuli, gak tahu, gak mendengar dia bagaimana rintihan kita. Dia bisu, diajak ngomong pun tak bisa. Maka kalau orang yang menghajar kita bisu, buta, tuli, gimana pun minta tolongnya kita, sedihnya kita, dia taunya cuman menghajar. Bab. Tak mau tahu dia, tahu udah jadi PY awak di situ. Tak mau tahu dia. Disetting begitu. Dibuat pemukulnya sangat besar yang kalau dipukulkan ke gunung-gunung hancur. Dan yang memukul disetting buta, tuli, bisu. Hal itu dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi intinya, lulus menjawab pertanyaan ini, kubur kita rasa surga. Tidak lulus menjawab pertanyaan ini, maka kuburan itu akan menjadi rasa neraka. Jelas atau tidak? Dan ini tak bisa dikopek. Bisa nanti antum bilang sama family, istri, nanti dek mati abang selip-selipkan usul salasah di apa itu ya, di kain kapan itu. Gak bisa dikopek. Ujian bisa dikopek. Kenapa? Karena dijelaskan dalam riwayat Ahmad, malaikat yang bertanya nanya. Setelah ditanya, fayaqulani lahu wa ma ilmuka, apa dasarmu menjawab itu? Lah, berarti gak bisa dikopek. Harus betul-betul ilmu yang menjawabnya. Gak bisa dikopek. Harus betul-betul iman dan ilmu yang menjawabnya. Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Kemudian kalau dia orang yang lulus, dia akan jawab, aku tahu itu karena belajar Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Jadi kalau orang munafik itu Islam. Kalau orang Islam, jangankan orang kafir di negeri kita ini, orang kafir itu kalau ditanya siapa Tuhan orang Islam, dia tahu jawab enggak? Allah. Siapa nabinya orang Islam? Muhammad. Apa nama agamanya orang Islam? Islam. Orang kafir bisa jawab? Lulus enggak dia dikubur? Padahal dia bisa jawab. Bisa jawab, tapi nggak lulus dikubur. Karena yang menjawab ini hanyalah iman dan ilmu. Malaikat akan uji ini munafik, ikut-ikutan, dengar-dengar kata orang, atau memang ilmu dan imannya yang menjawab. Makanya tak belajar usul salasah. Jelas atau tidak? Nggak bisa dikopek. Nggak bisa. Nanti tengok gitu kan, tak bisa. Jelas itu ya? Jelas? Nah, inilah pentingnya belajar usul salasah. Kemudian kita lanjut, siapa penulisnya? Harus tahu juga siapa penulis buku ini. Jangan nanti buku apa kamu pelajari? Entah, tak tahu. Siapa penulisnya? Entah. Lucu itu. Harus tahu penulisnya. Namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. At-Tamimi itu maksudnya apa? Dari kabilah Bani Tamim.
At-Tamimi dalam kurung dari kabilah Bani Tamim. Jadi kabilah Bani Tamim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqul li Bani Tamim illa khairan. Jangan komentari Bani Tamim. Ini udah bahasa netizen ini. Ya. Jangan komentari Bani Tamim. Jangan bicara apapun tentang Bani Tamim. Jangan kasih komentar tentang Bani Tamim. Illa khairan, kecuali komentar yang baik. Yang suruh siapa? Nah, ingat, beliau dari Bani Tamim. Makanya hadis ini kita sampaikan. Jangan komentari tentang Bani Tamim kecuali komentar yang baik. Itu perintah siapa? Jadi orang yang menuduh-nuduh beliau, yang menfitnah beliau, hati-hati. Yang menghina-hina Bani Tamim, hati-hati. Berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fitnah. Ya. Kenapa? Fa innahum atwalun nasi rimahan 'ala ad-dajjal. Karena merekalah yang paling panjang tombaknya memerangi Dajjal. Merekalah yang paling panjang tombaknya dalam memerangi Dajjal. Merekalah yang paling panjang tombaknya dalam memerangi Dajjal. Dalam riwayat Bukhari, hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Dalam riwayat Bukhari, merekalah yang paling keras dalam memerangi Dajjal. Jadi perintah Rasulullah SAW, jangan kasih komentar apapun tentang Bani Tamim kecuali komentar yang baik. Jadi jaga lisan. Ada orang bilang Wahabi. Kita walaupun tak paham cerita orang tua Wahabi, bagus diam saja. Nah, hati-hati, bisa jadi kita telah melanggar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Uyainah, kalau sekarang Saudi, masuk negara Saudi. Jadi kalau biografi sekarang mungkin bisa dibilang beliau lahir di Saudi. Lahir di Uyainah atau kalau sekarang Saudi Arabia tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Sekitar 1703 Masehi. Berarti abad ke berapa? Abad ke-17. Kalau Hijriahnya abad ke-12, abad ke-11, 12. Ya. ...300 tahun yang lalu itu ya. 300 tahun yang lalu ya. 17, ini 2000, ya kan? Wafat tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Atau sekitar
1791 Masehi. 1791 Masehi. Beliau lahir dari keluarga ulama. Ayahnya, kakeknya ulama. Kita ngejek-ngejek beliau, ayah awak tak ulama, kakek awak tak ulama, awak pun tak ulama. Tapi mengejek, oh yang hebat lah itu. Ayah awak entah apanya. Iya kan? Beliau lahir dari keluarga ulama. Belum 10 tahun sudah hafal Quran. Belum 10 tahun sudah hafal Quran. Artinya cerdas nak? Cerdas, bukan kayak kita. Pokoknya nggak kayak kita lah, gitu ya. Dan beliau belajarnya, jadi udahlah ayahnya ulama, kakeknya ulama, udah hafal Quran dari kecil, belajar ke berbagai negara. Awak lintas Kota Pinangnya, paling-paling Blok Songo, Kota Pinang, paling jauh lah si Kampak Bagan Batu kan gitu. Itu pun udah sombong. Wih dah gayanya. Paling jauh kayak Bagan Batu, udah jauh kali kan gitu. Tapi gayanya, ulama gitu. Allah musta'an. Ada 2 catatan sebelum kita tutup kajian ini. Ini nggak usah ditulis. Coba dengarkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Satu yang ingin kita tegaskan. Ingat, beliau ini bukan nabi. Nah, beliau bukan nabi. Beliau ini hanyalah ulama yang bisa salah, bisa benar. Jelas atau tidak? Kemudian yang berikutnya, coba perhatikan, beliau ini bukan pimpinan kita. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kan pimpinannya Muhammad bin Abdul Wahab. Kami nggak ada pimpinan-pimpinan. Tak pernah dilantik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jadi pimpinan. Nggak ada. Kita bukan ormas. Yang ada pimpinan, ada bendahara, ada sekretaris, ada kartu anggota. Enggak. Tak pernah sejarahnya kita lantik beliau jadi pimpinan. Tidak. Beliau ini di mata kita hanyalah ulama yang kita pelajari bukunya. Sama seperti ulama yang lain. Imam Syafi'i kita pelajari bukunya. Yang kita yakini hanya sebagai ulama. Bisa salah, bisa benar. Itu harus dicampur. Jadi kalau ada orang bilang, kalian kan pengikut. Tak ada pengikut-pengikut. Kita hanya pengikut siapa? Rasul SAW. Beliau bukan nabi kita. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pengikutnya Rasul sallam, pimpinan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau apa? Hanya ulama yang kita ikuti, yang kita pelajari bukunya. Yang kita yakini bisa salah, bisa benar. Ketiga, camkan ini. Kalau ada orang mengatakan ajaran beliau sesat, tak usah marah-marah kita. Tak usah tegang leher kita. Tak usah kita ngamuk-ngamuk. Bilang saja sama dia, Pak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukunya tercetak, bukan ghaib. Bukunya ada, dicetak, bahkan diterjemahkan. Kalau menurut Bapak beliau sesat, tunjukkan di buku yang mana, garis bawahi, sampaikan dalilnya kalau itu sesat, sebutkan siapa ulama yang mengatakan pendapat itu sesat. Tak usah ribut-ribut, Pak. Usah ngomong, tak usah. Bukunya ada, kecuali beliau pelajarannya goib. Tak tahu, kita hanya orang-orang makrifat yang tahu kan gitu kan. Hanya hakikatnya, itu mungkin. Ini bukunya ada. Kalau memang beliau sesat, tunjukkan, Pak, ini buku ini, halaman sekian, sudah saya garis bawahi, ini sesat. Kenapa sesat? Ini dalilnya itu sesat. Dan inilah ulama yang mengatakan itu sesat. Sederhana.
Dan kalau itu terbukti sesat, ingat, kita siap meninggalkan yang itu, yang lain tidak. Yang tak sesat, ngapain ditinggalkan? Kita siap meninggalkan yang dia garis bawahi itu jika terbukti sesat, karena beliau bukan nabi kita. Beliau hanyalah ulama yang bisa salah, bisa benar. Sederhana saja. Gak ada yang bilang, oh itu Wahabi sesat. Oke Pak, kasih tahu kan, nah, jangan ngomong doang. Tunjukkan, nah, ini bukunya, banyak bukunya Pak. Garis bawahi ya Pak ya, garis bawahi. Tunjukkan dalilnya. Sampaikan siapa ulamanya. Kalau tidak berarti omong kosong, fitnah doang. Ya, tidak perlu ribut-ribut. Usah tegang-tegang leher gitu. Oh enggak susah itu, enggak usah. Alhamdulillah. Nah, di bukunya ada, kasih tahu garis bawahi mana dalilnya, siapa ulama. Entah Imam Syafi'i bilang, oh pendapat begitu kafir, sesat. Oh, Pak, kan enak. Kita tinggalkan. Kenapa? Ya karena beliau bukan nabi kita, bukan pimpinan kita, bukan ketua kita. Beliau hanyalah ulama yang sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Jelas atau tidak? Nah, itulah sekilas muqaddimah tentang thalathatul usul wa adillatuha. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita mulai pelajari isi bukunya. Namun ingat, yang kita pelajari intinya. Tapi kalau antum bisa sikit-sikit baca kitab, alhamdulillah, bawa bukunya, kita baca bukunya, kita jelaskan isinya. Tapi kalau antum merasa nggak bisa kayaknya, ya udah, kita pelajari apa? Intinya. Simple ya. Jelas? Kita cukupkan sampai di sini. Habis waktu Bang. Ya, kita cukupkan sampai sini. Ada tanya jawab? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa yang seharusnya dalam syariat kita ucapkan jika mendengar ada orang non-muslim yang meninggal dunia? Kemudian hari kabar. Nah, beberapa hari yang lalu, kebetulan ada punya kawan-kawan yang sebelumnya juga ada yang muslim, ada yang Nasrani. Jadi ketika mendengar beliau ada satu orang yang meninggal dunia, maka banyaklah mereka yang mengucapkan kalau istilah asli itu kan rest in peace, istirahatlah dalam damai. Itu banyak yang saya mungkin menyangka mereka seperti yang saya katakan tadi, ini hanya ikut-ikutan saja, latah saja. Jadi banyak rip itu kan rest in peace, istirahatlah dengan damai, itu yang diurusan. Jadi pertanyaannya kembali, apa yang seharusnya kita ucapkan jika mendengar ada seorang yang non-muslim meninggal dunia, atau kemudian lagi bagaimana makna ucapan itu jika kita sampaikan kepada orang yang Pertanyaannya, jika non-muslim meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Jawabannya wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Enak jadi ustaz nih Pak, tahu. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukumnya jika kita mengatakan beristirahatlah dalam damai? Kata istirahat jelas, berarti santai. Ditambah lagi kata damai, berarti tidak dihukum. Apakah kata-kata ini benar? Jelas jawabannya salah. Jelas jawabannya apa? Salah. Di kuburan itu gak bisa menjawab 3 dasar tadi, itu kubur rasa neraka. Sudah kita jelaskan hadis riwayat Ahmad. Simpelnya, gambaran simpelnya, kubur itu rasa neraka. Itu hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Dilibas, dipukul, dihajar, apa nama ini? Rusuknya disatukan,
disempitkan, dipanaskan kuburnya, kubur rasa neraka. Kemudian kau di amal buruknya itu dijadikan jadi seseorang yang buruk rupa, menyeramkan, bau. Pokoknya itu kubur rasa neraka. Apakah itu yang dia maksud damai? Saya rasa itu bukan damai, itu siksaan. Maka mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala alam, jelas hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan hadis yang menjelaskan bagaimana kondisi orang kafir di dalam kubur. Dicabut nyawanya dengan paksa, ya kan? Rak, dibawa ke langit, sampai di langit dilempar karena nggak masuk ke langit. Dicambukkan, celum, baru tuh bang, buang, tuh hempas ke sana, tuh hempas ke sini, begitu. Pokoknya siksaan terus. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nggak ada cerita damai. Nggak ada cerita damai. Allah berfirman, amilatun nasibah. Apa arti? Amilatun, yang terus bekerja, nasibah, dan terus capek. Nggak ada istirahat, nggak ada tanggal merah, nggak ada hari libur, nggak ada siang atau malam. Pokoknya dia di neraka. Amilatun nasibah, terus disiksa, terus bekerja. Maksudnya terus disiksa, sedetik pun nggak ada istirahatnya. Itu bukan damai. Damai apa itu? Nah, jelas ya. Kalau dia bilang ini hanya doa, harapan semoga dia damai, ini lebih salah lagi. Pertama, kita tak boleh mendoakan orang yang matinya kafir. Tidak boleh mendoakan, ya kan? Rasulullah SAW saja ditegur ketika mendoakan orang yang matinya kafir. Jadi nggak ada. Ini hanya harapan, bukan doa. Harapan kepada orang yang mati kafir cuma satu. Apa itu? Dia pasti masuk neraka, kekal abadi selamanya. Kalau itu tidak diyakini, berarti kufur dengan Al-Quran. Kalau kufur dengan Al-Quran, berarti keluar dari Islam. Jelas? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, apa ayatnya? Fi nari jahannam. Terus khalidina fiha. Terus ulaika hum syarrul bariyah. Jelas ayatnya, jelas. Orang kafir versi apa saja, baik versi ahli kitab Yahudi Nasrani atau versi musyrik selain Yahudi Nasrani, pokoknya kafir versi apa saja pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, karena mereka manusia terburuk. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah makhluk terburuk. Lah yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, rezekinya dari Allah, bajunya dari Allah, pakaiannya dari Allah, mobilnya dari Allah, yang dia sembah patung. Itu amat sangat kurang ajar. Nah, kita punya anak lah, nggak usah jauh-jauh. Kita punya anak, kita kasih makan, kita sekolahkan, tiba-tiba dia durhaka. Itu saja udah nggak wajar. Ini coba lihat, yang ngasih makan dia Allah, yang menciptakan dia Allah, yang membesarkan dia Allah, yang menanggung rezekinya Allah, yang menghidupkan dia Allah, yang memenuhi kebutuhannya Allah, yang mengabulkan permintaannya Allah. Tiba-tiba waktu menyembah yang dia sembah selain Allah, wah, apa itu namanya? Namanya ulaika hum syarrul bariyah. Namanya udah ada, apa? Syarrul bariyah, makhluk terburuk. Ya. Jelas?
Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih parah, lebih sesat, lebih buruk dari hewan ternak. Jelas itu tidak boleh seperti itu. Allah Ta'ala. Waktu itu ada kejadian seorang anak hilang dan dicari kemana-mana nggak jumpa. Pala anak ini pulang sendiri dan mengarah. Sebagian bilang masyarakat, sebagian bilang kalau anak ini disembunyikan setan. Bertanya atau jin. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa setan menyembunyikan manusia? Jawabannya bisa. Setan memang Allah berikan beberapa, setan maksudnya bukan setan, jin. Memang Allah berikan beberapa kemampuan. Di antaranya apa? Masuk ke tubuh kita bisa. Ya, bisa. Kemudian apa? Merubah wujud bisa. Bisa syaitan merubah wujud. Bisa. Termasuk, saya lupa hadisnya, hal ini pernah terjadi di masa para sahabat. Ada seorang sahabat yang bahasa kita dirondokkan hantu. Ya kan, disembunyikan syaitan, jin. Itu memang tidak bertentangan dengan akidah kita. Karena memang syaitan punya kemampuan seperti itu. Allah Ta'ala. Tapi itu nggak bisa dinalar secara logika. Memang tidak, agama kita ini tidak logika kali. Semua yang tak logika nggak diterima, enggak. Agama kita ini diantara tidak logika kali, logika juga iya. Gitu kan? Ada sebagian orang semuanya harus sesuai logika. Kita enggak. Sebagian orang enggak perlu logika, yang penting mimpi. Gitu kan, enggak boleh ceritakan secara logika. Yang penting mimpi syekh, mimpi tuan guru bisa. Kita enggak. Kita di antara itu. Kita secara logika juga kita iya. Tapi yang paling dasar dalam agama kita adalah wahyu. Wahyu dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala alam, ini mungkin terjadi. Terus apa solusinya? Solusinya diantaranya zikir pagi petang. Diantara solusinya apa? Zikir pagi petang. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan. Zikir apa misalnya? Masuk rumah, ya kan? Misalnya datang ke satu tempat, apa bacaan? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya kan? Itu menunjukkan semua kepada kita adanya gangguan-gangguan dari dunia lain. Ya, ada. Hal itu tidak diingkari dalam agama. Allah Ta'ala alam. Jadi meyakini seperti itu bukan syirik. Yang syirik kalau menyembah syaitan, mengikuti keinginan syaitan. Nah, itu yang bisa jatuh kepada syaitan. Meyakini adanya dunia lain, itu gak syirik. Itu gak syirik. Memang ada, kita yakin itu. Allah Ta'ala. Orang yang bunuh diri Ustaz, bukan ada di sana bunuh diri, menggantung diri dia, lantas yang meninggal dunia. Yang bolehnya kita ikut menyuratkan dia. Pertanyaan yang bagus. Orang yang bunuh diri, bolehkah kita ikut mensolatkannya? Jawabannya, bunuh diri dosa besar, namun tidak sampai keluar dari Islam. Ya kan? Tidak sampai keluar dari Islam.
maka berarti dia sama statusnya seperti orang-orang muslim lainnya yang banyak berbuat dosa. Bolehkah kita sholatkan? Boleh, karena dia bukan kafir. Yang tak boleh kita doakan itu kalau matinya kafir. Kalau bunuh diri itu Allah Ta'ala alam hanya dosa besar. Jelas? Kecuali kita di kampung itu sangat berpengaruh. Insya Allah kok kita enggak lah. Kita dibencinya sama orang kampung. Apalagi kan mungkin sebagai orang yang berpengaruh. Tapi kalau kita itu sangat berpengaruh, tindakan kita itu jadi pelajaran bagi mereka, itu mungkin. Itu mungkin. Tapi biasa itu kepala suku gitu. Ya, kok kita paling-paling ketua wirid kan. Itu pun dulu. Tapi udah nggak laku lagi kita. Ya, jadi intinya ikut mensolatkan. Allah Ta'ala. Cukup, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.